di desa, tapi bagaimana bahwa konsep itu juga akan dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga kalau desa satu ini konsep pariwisatanya adalah seperti ini. Contoh sekarang yang tidak dimiliki oleh Sumber Brantas, yang tidak dimiliki oleh Songgoriti, tapi mungkin ada dimiliki di desa lain. Nah, ini menurut saya bagaimana akhirnya bahwa itu semua ada semacam titik-titik yang itu adalah bagian daripada keinginan masyarakat untuk juga bisa mewujudkan lingkungan masyarakatnya, paling tidak ada dampak untuk pergeseran ekonomi dengan adanya ikon pariwisata di Kelor Batu ini. Nah, kalau menurut saya ASN kita ini memang perlu banyak turun ke masyarakat, banyak turun untuk ya istilahnya jagung-jagung lah bersama masyarakat Batu. Tidak hanya kebutuhan dia jam-jam kerja saja, banyak jam-jam yang kosong itu perlu adanya suatu diskusi-diskusi kecil tentang perkembangan Batu dan sebagainya. Dan masyarakat Batu ini kan masyarakatnya enak gitu, masyarakatnya neriman, ya secara keamanan tidak terlalu menyolok ada sesuatu yang benturan terhadap aturan-aturan yang berkembang di Kota Batu sendiri. Oleh karena itu dengan kenyamanan ini paling tidak para pejabat termasuk ASN di Batu ini juga harus punya pemikiran yang benar-benar harus bisa ngimbangi, harus ada waktu-waktu tertentu apa sih yang sebenarnya ada pemikiran-pemikiran dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu itu yang bisa diajak didiskusikan untuk bisa paling tidak nanti jangan sampai Batu itu kebablasan dalam satu konsep, tapi konsep itu nantinya akan tidak memberikan satu cerminan terhadap istilahnya anak cucu kita yang nanti akan menikmati Batu, akan juga memberikan satu manfaat terhadap Batu. Nah, hal seperti itu menurut saya bukan kita ini yang sementara ini masyarakat Batu kan ujung-ujungnya tolong ukurnya ada kepada pemerintah. Ya, pemerintah itu sebagai salah satu istilahnya pelaku pelayanan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu kalau dulu aja Batu itu anggarannya hanya sekitar ya katakanlah 5 miliar, 10 miliar aja luar biasa, masyarakatnya tenang, enak, nyaman, dan juga cenderung punya kerja keras dan sebagainya. Tapi dengan adanya sekarang pemerintah daerah punya anggaran besar ini, tumbuhannya mereka punya program itu kemana konsepnya? Kalau hanya sekedar membangun jalan, membangun ya kantor, itu hal yang sifatnya rutin, tapi harus ada konsep-konsep besar terhadap kepentingan Batu ini, terutama masalah menyangkut bagaimana memberikan sumber daya manusia Batu ini betul-betul nantinya itu pemerintah punya andil. Katakanlah sumber daya manusianya itu akan membidangi masalah kelanjutan daripada kepentingan pariwisata, kelanjutan untuk kepentingannya pertanian, baik itu untuk kelanjutan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perkembangan Batu secara umum. Kalau itu semuanya tidak jadi satu tumpuan, berarti kan ya Batu akhirnya nanti akan istilahnya pemimpin aja juga dari luar, ya kan, bukan orang Batu sendiri. Apalagi nanti kalau orang-orang SDM-nya orang-orang Batu ini tidak ada kepentingan pemerintah untuk bisa memberikan satu istilahnya suatu perhatian, ya saya pikir ya sudah. Kalau kita lihat dulu orang-orang Batu yang sukses rata-rata sekolahnya di Malang. Sebelum Batu itu punya sekolah-sekolah yang favorit, apalagi di Batu untuk perguruan tinggi aja yang sifatnya umum juga nggak ada. Perguruan tinggi yang menopang masalah pariwisata juga nggak ada. Oleh karena itu jangan sampai ada pembiaran, berarti harus ada menanamkan anak-anak didik yang bisa meningkatkan sumber daya manusianya untuk kepentingan Batu ke depan. Suatu saat kalau itu pun menjadi satu persoalan besar,
ya siapa yang akan menjadi satu apa ya istilahnya untuk mencukupi persoalan-persoalan itu untuk mencari solusi. Saya melihat bagaimana ke depan paling tidak putra-putra Batu ini juga bisa diangkat sebagai pegawai birokrasi yang ada di Batu. Ya, kalau sekolahnya bagus, beri kesempatan anak-anak Batu itu. Karena pada waktu dulu diperjuangkan oleh Poca pernah memberikan rekomendasi paling enggak 70% itu adalah anak-anak Batu. 30% orang-orang dari luar. Karena kita daerah otonomi tapi kita masih membuka persoalan-persoalan itu. Ternyata enggak. 30% pun terbalik, itu enggak. Oleh karena itu kali ini dirasakan terus anak-anak kita gak mulai di apa ya istilahnya dari ada survei kepada anak-anak putra daerah ini yang nanti punya satu kualitas untuk membangun Batu, baik itu lewat birokrasi maupun lewat kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, saya pikir nanti ya kita orang-orang Batu hanya sebagai penonton aja. Ya, ini yang repot gitu. Ya, bagaimana Anda melihat infrastruktur ekonomi dan pendidikan atau kesehatan di Kota Batu sekarang ini bagaimana? Kalau saya melihat secara infrastruktur masalah pendidikan ini kan kemarin saya lihat banyak SMK ya, yang ujung-ujungnya awal-awal itu dengan berdirinya Batu SMK itu berlomba-lomba ya untuk peluangnya nanti untuk mencukupi ujung-ujungnya memberikan fungsi masalah ketenagakerjaan di bidang dukungan pariwisata. Tapi itu semua apakah benar sudah dilakukan sesuai dengan rencana-rencana dulu awal gitu. Katakanlah SMK ini, apakah SMK lulus cukup dia bisa kerja di tempat-tempat wisata ini Batu? Saya lihat malah di Batu ini bukan orang-orang Batu yang kerja itu. Terus anak-anak SMK kita ini kemana gitu? Nah ini juga perlu ada satu kajian gitu ya. Nah sehingga saya melihat kalau ngomong masalah pendidikan perlu masih secara infrastruktur, masalah berkaitan dengan kemajuan Batu, memang perlu ada satu terobosan-terobosan untuk mencari bentuk bagaimana paling tidak putra-putra Batu ini, sekolah ini nanti pada waktu saatnya dia terjun dia harus kerja dan sebagainya, itu ada kebanggaan dari sekolahnya Batu bisa bekerja di Batu. Namun itu tidak semua, karena di level-level menengah itu paling tidak angkatan kerja kita ini banyak sekarang angkatan kerja masih di level-level anak-anak lulus SMA ini kadang-kadang kepingin langsung bekerja. Tetapi anak-anak yang memang masih menguruskan ke perguruan tinggi toh sekarang mereka juga kepingin mengejar satu karier dan sebagainya. Itu sebagian besar orang Batu juga banyak, tapi kadang-kadang yang sudah seperti itu tidak mau kembali ke Batu gitu. Yang akhirnya ada di Batu ya anak-anak yang menengah-menengah itu tadi. Apalagi kalau sekarang ngomong anak-anak kita ini kan, saya lepas ini saya melihat hanya sekedar untuk sekolah tadi ya. Apakah sekolah ini sudah benar-benar menjadi satu jaminan anak-anak kita, putra-putra daerah kita itu secara kelulusan nanti itu benar-benar punya peluang kerja yang bisa diandalkan untuk Batu sebagai kota wisata ini. Itu pun juga harus ada satu kajian, evaluasi. Iya, dikaji dulu apa benar kalau sekolah-sekolah itu sudah mengarah ke sana. Sejauh itu sudah berapa persen anak kita yang sudah bisa bekerja karena background pendidikannya adalah tujuannya untuk kepentingan dunia pariwisata yang ada di Batu, baik itu dunia pertanian dan sebagainya. Kalau melihat kesehatan, saya pikir kalau kesehatan itu sudah bagus lah, hampir beberapa di Batu sudah ada titik-titik pelayanan lewat puskesmas, lewatan puskesmas keliling dan sebagainya, sudah luar biasa lah. Terbukti pada waktu kita kena musibah masalah COVID dan sebagainya, ya semua di Batu relatif semua bisa diatasi dengan baik gitu. Karena kalau saya lihat hanya kadang-kadang memang
tetap harus ada dorongan semangat dari masyarakat untuk masyarakat juga tidak berhenti untuk memberikan satu masukan-masukan untuk juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan sebagainya, terutama yang ada di tingkat-tingkat RT RW itu, adanya posyandu dan sebagainya. Ini masih diperlukan satu komunikasi informasi yang cepat sehingga paling tidak pelayanan terhadap masyarakat Batu untuk kesehatan ini semakin lama semakin bagus. Ya, terus apa itu menurut Anda bagaimana calon-calon pemimpin yang akan datang untuk Kota Batu, terutama kalau bisa terutama yang orang asli Batu, kira-kira menurut Anda bagaimana calon itu, yang bagaimana istilahnya, yang mempunyai potensi atau korelasi yang bagaimana? Saya pikir gini ya, di Batu ini sebenarnya setelah 22 tahun Batu ini lahir, sudah banyaklah muncul orang-orang yang saya anggap itu punya satu kapasitas kemampuan, baik itu di bidang politik, kepemimpinan, untuk leadership dan sebagainya. Saya sudah melihat ke sana. Orang-orang itu memang nggak tahu kok kesempatan ada, tapi pada waktu mereka itu keinginan itu muncul, peluang itu kok sempit gitu. Nah ini kadang-kadang perlu adanya semacam pemikiran bersama kepada tokoh-tokoh Batu ini. Sudahlah kalau memang harus orang-orang Batu, ya apa sih caranya? Perlu urunan apa ya apa dan sebagainya kan gitu kan. Kepingin bahwa orang Batu bisa jadi pemimpin Batu. Ya beberapa tahun ke belakang ini kan Batu bukan orang Batu, artinya di luar Batu. Tapi kita bukan egosentris terhadap orang luar nggak boleh masuk, bukan masalah itu. Tapi ya paling tidak kesempatan ini ya sekali-sekali orang Batu itu harus tampil gitu. Tampil dari persoalan sebagai seorang pejabat politik, ya dengan kapasitasnya, kemampuannya. Ternyata jangan sampai mereka itu hanya istilahnya jago kandang ya. Ya kalau itu seorang politikus ya urusannya di kelompoknya mereka saja. Ya seorang katakanlah sekarang birokrat, terlalu mereka hanya kepentingannya di lingkungannya mereka, kepingin keluar ke masyarakat, ujung-ujungnya pada waktu momen mau ada pilkada, mau ada pemilu itu aja. Tapi pada waktu tertentu sehari-hariannya ya mereka hanya untuk kepentingan si kelompok itu gitu. Oleh karena itu sudah waktunya kita menjaring siapa sih orang-orang Batu, baik itu secara politik bagus ya, juga secara leadership, pemikiran kepemimpinannya bagus, pemikiran ke depan tentang Batu ini juga bagus, dan orangnya itu nasional, dan orangnya itu fleksibel, orangnya itu mampu melihat masyarakat bawah, dan tidak hanya kepentingannya di tingkat katakanlah kelompok-kelompok elit saja. Ya menurut saya itu perlu kita cari, kita ajak gitu, sehingga orang Batu, saya pikir kalau itu orang Batu masih punya lah rasa rasa ewuh pekewuh, maksudnya sih wong Batu wali kota di Parani terus sulit dan sebagainya. Jadi harapannya orang Batu birokrasi jangan terlalu kepingin. Kali kita punya tokoh seperti zamannya almarhum Pak Masuri ya. Mana enak orangnya, lepas dia kerja cuakongan ke sana kemari, ya kan, sampai di warung ketan macam-macam. Tokoh-tokoh seperti itu yang kadang-kadang kita rindu terhadap kepentingannya Batu ke depan. Apakah dengan nantinya dengan adanya semacam penjaringan ya tokoh-tokoh Batu, apa perlu kita membuat suatu quick count bagaimana nanti kira-kira yang disukai masyarakat itu yang bagaimana? Ya. Apa seperti itu atau gimana? Itu juga penting karena supaya masyarakat itu istilahnya tidak jangan sampai istilah orang pejabatnya kejelek ya. Syukur-syukur pokoknya waduh karena ini latar belakangnya ekonominya hebat, posisinya sing didorong dan sebagainya. Tapi kalau kita mampu membuat kriteria kira-kira orang Batu yang punya kemampuan itu, ya mulai jadi leadership mau macam-macam gitu, nggak apa-apa, sehingga paling tidak kalau itu ditemukan di Batu, saya pikir orang-orang dari luar juga mikir, wah kadang-kadang ini Batu, orang-orang Batu sudah mulai bangkit, sudah mulai menunjukkan kemampuannya untuk membangun daerahnya dan sebagainya, kan gitu kan. Nah kalau sekarang kita nggak punya model begitu, ya sudah,
dengan permainan salah satu partai, orang dari mana aja diusung karena dia mempunyai kemampuan untuk ekonomi dan sebagainya. Ya, Jadi mungkin ya dari quick count nanti kita bisa melihat masukan-masukan dari luar atau dari teman, atau kita bisa melihat mana yang akan model-model seperti sampai bicarakan tadi, seperti itu kenakalan tadi dari partai harus begini. Nah kita bisa tahu dari situ, kita akan tahu ini yang baik, ini yang kira-kira mumpuni. Itu kira-kira bagaimana? Sebenarnya pemimpin itu kan dari rakyat, muncul dari masyarakat rakyat itu kan. Kalau partai itu sebenarnya kan hanya kendaraan hanya, sehingga jangan sampai merasa ke partainya menang hebat harus saya, jangan. Semua dengan yang sampai katakan tadi, kalau kita punya satu ukuran, ya kira-kira persyaratannya, bentuknya orangnya seperti ini, latar belakangnya seperti itu, punya visi misi ke depan seperti ini, ya saya pikir itu akan membuka kacamata orang-orang masyarakat Batu. Oh ternyata kita ini punya ya seorang sosok yang layak jadi kepala daerah. Ngapain kita harus cari-cari dari luar? Ngapain harus orang-orang luar terus, kan gitu kan? Ya. Jika kalau ada perbandingan dengan adanya satu sumber daya manusia yang hebat di Batu, ya kenapa tidak gitu? Karena Batu ini dulu diperjuangkan ya kepingin bahwa itu semua orang Batu berdaya gitu. Artinya orang-orang Batu, masyarakat Batu tidak memilih pemimpin yang seperti kucing dalam karung. Iya, jangan sampai gitu. Jadi kan gini, kan sekarang rumor-rumornya banyak lah orang-orang dari luar ini kepinginan Batu lah. Kalau Batu itu hanya sebagai daerah yang hanya untuk kepentingan sekelompok, entah itu kelompok oligarki, entah kelompok apa ya terus apa yang selama ini terus ya, kita gembar-gemborkan bahwa Batu itu adalah kota yang pernah diperjuangkan oleh masyarakatnya, dan ternyata itu tidak memberikan satu nilai positif kepada memberikan satu pemberdayaan kepada masyarakatnya, masih hanya kelompok-kelompok tertentu gitu. Makanya saya berharap bahwa di tahun politik ini paling tidak muncul lah, jangan orang-orang yang kepingin muncul singitan tiba-tiba karena punya ekonomi kuat terus wabrak gitu aja gitu. Kalau kita masyarakat Batu mampu memberikan satu kriteria untuk disampaikan kepada publik, ya kenapa tidak gitu, sehingga orang-orang juga gitu, waduh kalau memang teman-teman sudah mulai kepingin pemimpin Batu dan sebagainya, ya otomatis orang-orang itu juga akan memberikan semangatnya untuk apa yang dikehendaki orang Batu. Makanya kadang-kadang gini loh, saya melihat itu teman-teman yang di partai politik ya saya ke sana kemari sudah nyoba lah pada teman-teman. Adalah teman-teman yang punya kemampuan gitu ya. Ya kemampuan itu memang saya lihat karena teman-teman di DPR juga sudah cukup lama, dan bahkan di partai politik ini dukungannya kepada dari masyarakat juga cukup besar. Nah itu kan sebenarnya kan potensi itu kan, ya toh. Nah, potensi. Nah, kenapa itu harus orang yang tiba-tiba tidak pernah berjuang untuk di Batu untuk mendapatkan satu dukungan masyarakat, baik itu lewat kepentingan partai dan sebagainya, tiba-tiba ujuk-ujuk datang terus sounding kepada salah satu partai, saya mau mencalonkan, tolong saya didukung ini loh. Kalau seperti itu, apa artinya perpolitikan di Batu untuk mencari pemimpin yang benar-benar diharapkan orang Batu? Makanya perlu keran-keran kajian itu kita buka kembali supaya bagaimana masyarakat bisa lebih tahu, bisa lebih mengerti. Jadi tidak terselundup dari orang dari luar gitu loh maksud saya. Iya. Jadi bagaimana caranya, sudah waktunya lah orang Batu sekarang bicara masalah Batu, masalah kepemimpinan Batu. Kalau bisa menghadang orang dari luar dalam catatan bahwa Batu memang sudah ada orang-orang yang dianggap punya kriteria itu benar-benar mampu dan mau dan benar-benar diharapkan orang Batu. Udahlah, kalau memang masa sih Batu
masih berharap kan karena duit lapo nyalok no. Padahal sekarang satu suara aja sekian, apakah itu yang harus tetap dilakukan orang Batu, apa nggak ada cara yang lain? Batu itu kota kecil, kalau kota kita mampu istilahnya mencari pemimpin figur yang benar-benar bukan ukurannya karena uang, karena money politik, ya ini luar biasa loh. Bisa contoh, salah satu contoh untuk Indonesia loh. Ini apa caranya gitu kan? Nah, oleh karena itu perlu adanya kolaborasi yang jelas terhadap partai-partai politik yang di Batu ini untuk mencari figur itu. Sama-sama memberikan satu ruang. Leknya ini wayahe iki memang dapat satu katakanlah kesempatan dan dinilai masyarakat baik dan punya suatu prestasi dan kelihatan ketokohannya dan sebagainya. Ya sudah, ayo sama-sama disembuyung, didukung bersama. Iya, bukan hanya dukungan ini kepada mereka, kepada kelompok politik aja. Ujung-ujungnya masyarakat yang memilih kan. Ya. Karena masyarakat sendiri nantinya yang bisa merasakan. Iya, masyarakat yang merasakan gitu. Nah, saya kan sering sudah ngomong-ngomong sama teman-teman yang ada di Dewan juga. Kalau Batu ini ke depan mau bagus, mau baik dengan adanya pemerintahan yang sekarang ini ya dilihat orang-orang kok begini, ya sudahlah, cari figur pemimpin yang bagus yang dari Batu, yang benar-benar paham tentang pemerintahan, paham tentang kemasyarakatan, itu kan, dan dekat dengan masyarakat. Iya. Nah, itu. Saya pikir kalau orang Batu gampang kok untuk masalah dekat dengan masyarakat, bukan hanya dekat karena untuk kepentingan ya, dekat dengan kesehariannya itu, mereka itu gimana gitu. Makanya kita pinginnya itu pemimpin dari kota Batu, yaitu maksudnya supaya orang Batu kan tahu seluk-beluk Batu itu sendiri, masyarakat Batu itu sendiri bagaimana, orang Batu itu harus digiring bagaimana, harus diberi pembelajaran yang bagaimana, kan dari situ. Orang Batu itu tuntutannya tidak terlalu berlebihan, kepingin dekat dengan pemimpinnya, jagongan, kok daerah ini perlu ini, Batu ke depan, jauh ke depan kok perlu seperti ini. Banyak loh di Batu ini orang-orang doktor dan sebagainya punya konsep-konsep bagus itu banyak gitu. Teman-teman yang kepingin menyampaikan ide-idenya itu banyak ide bagus itu. Cuma kadang-kadang ruang itu kan tidak bisa belum bisa ditembus. Iya, tembusnya masih hanya kesulitan gitu. Nah, jangan-jangan sampai orang Batu menganggap bahwa pemerintahan itu ada segala-galanya, bukan. Pemerintah itu sebenarnya juga butuh tokoh-tokoh itu. Mungkin nantinya dengan adanya tulisan-tulisan atau polling yang kita buat nantinya bisa menggugah masyarakat Batu. Ini sudah 22 tahun ya, sudah waktunya lah Batu ini. Ya, kalau kita beberapa kali hanya sebagai wakil-wakil saja ya, toh nyatanya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa terlalu efektif juga untuk kepentingan orang Batu. Karena tidak mempunyai kewenangan yang luas. Batu ini sudah secara ekonomi bagus. Terus secara di pemerintahan ini anggaran cukup besar juga untuk memberikan satu manfaat terhadap masyarakat. Terus yang dikhawatirkan itu saya kan kalau nanti selama ini terus orang-orang dari luar kepingin merambah ke Batu terus, bahkan sampai menelor untuk lereng-lereng pegunungan, ini memang bahaya itu. Jadi kalau pemimpin kita istilahnya orang Batu, masa nggak bisa sih memberikan satu peraturan-peraturan yang ketat terhadap perkembangan itu. Tapi kalau orang dari luar, ujung-ujungnya nanti itu. Ya, soalnya kan kalau orang Batu nantinya bisa mengelola tata ruang itu sendiri. Itu yang paling bahaya di Batu, masalah tata ruang itu paling bahaya. Ya banyak hal lah yang perlu kita ngobrol, ngomong. Kalau saya sih, saya memang sejak dulu orangnya seneng lah berorganisasi. Tanya Pak Topan ini, mulai saya muda sampai sekarang sudah pensiun pun saya masih cawe-cawe urusan kepentingan yang lain, termasuk sekarang masih masalah di KONI, memberikan satu pemberdayaan anak-anak atlet-atlet itu supaya juga usia bangkit, bisa membawa nama baik Batu. Anak-anak juga punya prestasi, kalau prestasinya bagus, anak-anak ini punya peluang kerja yang bagus, baik itu mau ke TNI, nggak Polri, mau kerja di mana, mau sekolah di mana, itu pun juga jadi satu
rekomendasi yang bagus kalau anak-anak putra daerah kita mau bergerak kepada istilahnya semua kepentingan untuk masyarakat Batu. Ya, memang itu kemungkinan besar itu keinginan masyarakat Batu, bagaimana pemimpin itu bisa merangkul rakyatnya, bisa memberikan suatu edukasi, bisa memberikan suatu suatu pandangan-pandangan ke depan yang lebih baik bagaimana gitu, punya visi misi yang jelas. Ya, visi misi itu tidak harus ego ya terhadap dirinya sendiri atau kelompoknya. Visi misi itu akan terbangun dengan bagus kalau bersama-sama masyarakat, ya kan? Iya. Nah, masyarakat itu kan banyak, masyarakat yang punya katakanlah di dunia akademisi yang bagus karena pengalamannya di mana-mana. Ya, masyarakat yang punya satu kinerja yang bagus, lulusan apa, pernah kerja di mana, kalau melihat Batu sebaiknya Batu begini. Itu yang harus dipadukan gitu. Jangan sampai ego saya iso kudu ngene wae berat. Ya, karena ini bagian daripada konsultan kami di partai seperti ini berat. Tapi kalau visi misi itu bersama-sama masyarakat, katakanlah cobalah pada waktu visi misi itu apakah itu tidak tabrakan juga dengan rencana anggaran rencana pembangunan Batu pada jangka panjang dan sebagainya, 25 tahunan dan sebagainya. Coba itu juga dikoreksi gitu. Ya, memang itu perlu diperhatikan dan perlu ada ada koreksi-koreksi dari masyarakat supaya Batu kedepannya itu lebih baik lagi. Iya, saya juga nyoroti juga masalah aset-aset di Batu. Nah, pemerintah daerah ini saya berharap kalau membangun sesuatu itu jangan hanya untuk istilahnya pemikirannya itu tidak luas gitu. Pokoknya dibangun gitu, tidak tahu ini untuk jangka waktu berapa dan sebagainya. Terus aset-aset di Batu ini bagaimana nasibnya? Apakah semua dari hasil geseran Kabupaten Malang di tahun 2001 dulu sampai sekarang ini apakah sudah tuntas? Ini kalau bukan orang-orang Batu kan kita juga nggak tahu. Iya, nggak tahu. Iya. Harusnya orang Batu sendiri. Karena orang Batu tahu geografis Batu itu sendiri, masyarakatnya juga tahu masyarakatnya. Mungkin demikian dulu. Ya. Lain kali mungkin gitu. Pokoknya intinya saya kepingin bahwa pemimpin ini dari Batu lah. Ya, kalau masyarakat Batu juga keinginannya begitu. Ya. Sama. Ya, Tuan. Oh ya sudah. Oke. Sudah cukup ya berarti ya. Cuci tangan sampai bersih cukup sekian. Terima kasih.